Nggak karena apa-apa, kan nggak semua hal komedi itu kan berawal dari sebuah iya tragedi. fakta betul yang terjadi ya. Makanya kita coba tanya dulu nih Mas Arul, apakah udah siap sebelum kita membawakan ini berita jadi semakin cengengesan lagi dan Enggak. out of context. Nah, Mas itu Arul, selamat dia. sore minal aidin wal Mohon maaf lahir dan faizin. Selamat sore Mas, batin. Mbak. Iya. Ya, Mas Harul nih Mbak. Detik Sulsel berarti lebih tepatnya di kota mana Mas? Makassar kah? Kota Makassar. Di kota Gimana Makassar. lebaran di Makassar kemarin? Cerita dong Iya. dikit. Seru dong, seru. Seru ya. Ada ini gak sih, Ya. ada kayak tradisi gitu ya? Atau mungkin makanan khusus biasanya nih orang Makassar doang yang punya gitu. Coto Makassar. Ya, itu makanan lebaran bukan ya? betul. Itu Mas termasuk makanan itu sih- khas lebaran juga? Itu sih makanan sehari-hari kalau di sini. Nah iya memang. Itu dia. Kalau yang khasnya ada nggak Mas Harul? Khasnya ketupat, ada buras. Buras tuh apa? Sorry. Buras itu seperti ketupat, cuman dia dibungkusnya pakai daun pisang. Pakai santan juga di Santan juga. nikmatinya. Iya. Enak lagi tuh pasti. Samalah se-Indonesia rata semua Pasti naik pakai kolesterolnya. Mau Iya. dimanapun daerah manapun sama semuanya naik kolesterolnya juga. Nah ini sepertinya kalau yang kita akan bahas setelah ini sepertinya naik pitamnya karena ada naik emosinya. pengerusakan rumah gitu ya, rumah pengantin calon pria yang diduga terjadi karena gagal membawa uang panai gitu ya Mas Arul. Apa yang Iya. terjadi Mas? Ya, baik Edo dan AC di studio dan Detikers di rumah. Jadi di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan itu, di Kabupaten Jenek Ponto, terjadi pengerusakan rumah milik calon pengantin pria. Jadi penyebabnya ini karena pihak keluarga perempuan marah karena ditunggu pengantin prianya atau pihak keluarga pengantin pria ini tidak datang membawa istilahnya di sini adalah uang panai. Itu Mbak, itu uang panai biasanya digunakan untuk belanja pihak perempuan sebelum melangsungkan pesta pernikahan. Kemudian ditunggu pada malam harinya tidak kunjung datang pada hari itu, tepatnya pada hari Sabtu. Kemudian ditunggu sampai malam pihak laki-laki, namun tidak kunjung datang. Jadi pihak perempuan marah kemudian ke kampung pihak laki-laki dan melakukan pengerusakan itu. Rumah panggung. Mas, ini berarti ada anggapan bahwa keluarga laki-laki ini yang seharusnya membawa uang panai ini mempermainkan begitu ya, atau gimana? Kenapa sampai emosi dan akhirnya mendatangi rumah begitu? Ya, di Sulawesi Selatan semua daerah memang masih sangat kental dengan budaya siri, istilahnya siri atau harga diri. Jadi pihak keluarga perempuan merasa dipermalukan karena ditunggu sejak siang sampai malam, kemudian pihak laki-laki tak kunjung datang melamar. Sementara katanya sudah ada kesepakatan untuk datang pada hari itu. Umumnya kalau kejadian ini terjadi begitu Mas, sudah ada kesepakatan tapi sampai tidak kunjung dilakukan, seperti apa biasanya resolusi yang dilakukan terhadap masalah seperti ini? Baik, sebenarnya pihak perempuan sudah berusaha untuk melakukan komunikasi dengan kepala desa setempat sebelum kejadian pengerusakan. Nah, pas sampai di rumah kepala desa setempat di kampung Embo ini, ternyata pihak keluarga merasa tambah kecewa karena mendapat konfirmasi bahwa keluarga dan calon pengantin laki-laki ini sudah tidak berada di kampung tersebut. Sudah tidak ada di lokasi, makanya mereka katanya makin marah setelah tahu kalau calon pengantin prianya ini sudah
kabur. Disinyalir kabur gitu ya. Padahal Iya, sebetulnya sempat ada kabar yang simpang siur bahwa sebetulnya uang panennya itu masih belum cukup. Apakah sebetulnya itu juga sudah terkonfirmasi, Mas Sarul? baik AC. Jadi kami juga sudah melakukan wawancara dengan pihak kepolisian setempat, yakni Kapolsek Tamalatea. Dalam keterangannya dia masih mengumpulkan keterangan, namun informasi awal yang dia dapatkan bahwa memang pihak laki-laki merasa jadwal untuk ke rumah perempuan ditunggu sampai pukul 10 malam. Namun dikonfirmasi ke pihak keluarga perempuan, hal itu dibantah, katanya tidak ada komunikasi seperti itu sebelumnya. Lantas Mas Harul, Jadi ada siapa saja yang miskomunikasi, melakukan penyerangan ini, kemudian bagaimana akhirnya ya dilakukan resolusi? Iya. Jadi Kapolsek sudah melakukan penyelidikan dan pelakunya adalah memang dari pihak keluarga perempuan dan dilakukan oleh katanya sekitar 200 orang massa datang ke kampung tersebut. Dia merusak teras rumah, kemudian merusak yang ada dinding rumah, dilempari dari luar, kemudian kaca dindingnya pecah. Bagaimana kondisi calon pengantin pria dan keluarganya? Apakah mereka memang berada di dalam rumah atau seperti apa, Mas Sarul? Menurut Kapolsek setempat saat kejadian memang tidak ada pengantin pria di rumah dan maupun pihak keluarganya. Informasinya mereka sedang berada di kota Makassar. Baik. Kemudian gimana Mas Sarul? Kemudian pada keesokan harinya mereka baru tiba di kampungnya dan langsung melapor ke Polres Jeneponto dengan dugaan tindak pidana pengerusakan. Jadi kasus ini sudah ditangani oleh Polres Jeneponto. Oke, sudah ditangani. Kemudian apakah kepolisian kemudian memeriksa berapa ratus atau sejumlah orang yang melakukan perusakan tersebut sampai saat ini? Seperti apa perkembangan kasusnya, penyelidikannya? Baik, kami juga sudah mengonfirmasi ke Polres Jeneponto dan sudah menerima laporan dari pihak korban atau pihak keluarga pengantin pria terkait pengerusakan rumah itu. Kemudian mereka rencananya akan menjadwalkan untuk pemeriksaan terhadap pelapor untuk pertama, kemudian pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di lokasi. Mereka juga sudah mengumpulkan alat bukti yang ada di lokasi. Kemudian selanjutnya katanya mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, yakni dari pihak keluarga perempuan, calon pengantin perempuan yang melakukan pengerusakan. Pasal yang dikenakan apa, Mas? Untuk sementara belum, kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Sepertinya masih akan dilakukan pemeriksaan untuk katanya mengetahui seperti apa tindakan pidana yang terjadi atas kejadian itu. Baik. Jadi masih dalam proses ya untuk proses penyelidikan. Proses penyelidikannya juga gitu. Jadinya batal nih ya, nikahnya. Masa dilanjutin Kak, tapi gak tahu juga ya. Cinta bro. Who knows? Ya kan uang panennya belum terrealisasi juga. Gimana, gitu. Gimana Mas Harul? Akhirnya resolusi terhadap hubungan antara kedua belah pihak ini apakah tetap akan dilanjutkan atau seperti apa? Jadi menurut keterangan Kapolsek setempat yang sudah memeriksa pihak calon pengantin laki-laki, katanya mereka sudah tidak berniat lagi melanjutkan pernikahan ini karena setelah rumahnya dirusak oleh pihak keluarga calon pengantin perempuan dan mereka memastikan akan menempuh jalur hukum atas pengerusakan ini. Baik. Mas Harul tahu nggak kedua belah pihak ini sudah berapa lama menjalin hubungan? Belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian apakah keduanya ini
mereka pacaran ataukah dijodohkan. Oke. Yang jelasnya informasi dari polisi bahwa pihak laki-laki sudah memutuskan akan membawa uang panai, uang belanja tersebut pada hari itu sekitar sebanyak 100 juta, namun tak kunjung tiba di lokasi di rumah calon pengantin perempuan. Makanya masa atau keluarga pihak perempuan marah. Atau mungkin ada pembelaan barangkali dari pihak perempuan? Pihak perempuan belum ada sejauh ini dari mereka yang untuk dikonfirmasi, baru sebatas dari pihak kepolisian. Jadi memang karena mereka merasa malu kepada keluarga besar mereka karena katanya sudah juga mempersiapkan acara untuk menyambut tamu dari pihak laki-laki, kemudian tidak kunjung tiba sampai malam hari. Baik, Sarul, terima kasih banyak informasinya. Atau Iza mungkin mau ada tambahan pertanyaan? Sudah sih cukup ya. Semoga ini menjadi pelajaran juga bahwa sebetulnya ada benarnya ketika pasangan itu menikah tuh harus dengan yang sekufu gitu atau setara, jadilah tetap sepadan gitu ya. Baik, semoga Semua bisa tidak terjadi ditemukan resolusi konfliknya antara kedua belah pihak ya. Ini saya yakin bisa barangkali awalnya itu karena miskomunikasi aja barangkali Iya, ya, nggak yang mungkin ya. sengaja memang mempermalukan gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat kita semua. Terima kasih Betul. banyak sekali lagi Mas Sarul. Terima kasih, selamat Sama-sama sore. Edo dan Esi, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Baik.